Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas mengenai paket undang-undang dan peraturan pemerintahan tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Di sini kita akan membahas bagaimana filosofi terbitnya undang-undang tersebut dan manfaatnya undang-undang tersebut bagi pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pertama, sebelum membahas tentang manajemen keuangan negara, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi keuangan negara. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun tujuan dalam manajemen keuangan negara atau keuangan publik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud manajemen keuangan negara dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini maksudnya adalah jika manajemen keuangan negara suatu negara dikatakan baik tanpa cacat, kemungkinan para investor luar akan lebih tertarik untuk menempatkan dana mereka ke suatu negara. Dengan manajemen laporan keuangan negara yang baik, dengan adanya dana investor luar tersebut dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi tersebut semakin berkembang. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, memindahkan sumber-sumber ekonomi. Dan yang keempat, mendorong iuran pendapatan. Secara umum, manajemen keuangan negara memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sumber data dan fakta. Manajemen laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok yang memiliki kepentingan atau stakeholder untuk mengetahui fakta dan gambaran organisasi secara lengkap. B. Ketaatan dan pengelolaan yang baik. Dengan membuat manajemen keuangan, berarti dapat menjamin kepada pihak pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan. C. Kelangsungan organisasi. Manajemen laporan keuangan dapat berfungsi sebagai media untuk mengetahui kelangsungan organisasi, apakah masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasanya. Hal ini dapat berfungsi mengontrol organisasi dan lembaga-lembaga di sebuah pemerintahan tersebut. D. Accountability and Retrospective Report. Laporan keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban kepada negara agar mengetahui kinerja dan evaluasi dari manajemen, mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapkan, membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis, serta memungkinkan untuk pihak luar mengetahui biaya atas barang dan jasa yang telah diterima, dan mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi. E. Perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membuat perencanaan, kebijakan, dan aktivitas di masa yang akan datang, dan digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana. Dan terakhir, hubungan dengan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk membuat perencanaan, kebijakan, dan aktivitas di masa yang akan datang, dan digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana. Dalam rangka memperbaiki efisiensi pemerintahan pasca reformasi, kebijakan bidang keuangan negara memunculkan paradigma baru bidang keuangan negara dengan mengukur urgensi keuangan negara di semua tingkatan pemerintahan.
Urgensi keuangan negara diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Republik Indonesia diselenggarakan untuk menciptakan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Urgensi tersebut dijawab dengan keluarnya 3 paket perundang-undangan di bidang keuangan negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sejak itu, sistem pengelolaan negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik. Setelah kita membahas tentang filosofi lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara, pertama kita bahas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disahkan tanggal 9 Maret tahun 2003 diharapkan menjadi kerangka hukum yang kokoh dalam upaya mendorong terwujudnya tata cara pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan garis yang jelas dan tegas kepada pemerintah dalam mengatur keuangan dan aset negara. Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah: A. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. B. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. C. Penerimaan negara, pengeluaran negara. D. Penerimaan hibah. E. Pengeluaran daerah. F. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Dan yang terakhir adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Hal-hal baru dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah diaturnya: 1. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. 2. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. 3. Kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. 4. Pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri atau pimpinan lembaga. 5. Susunan APBN dan APBD. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. 6. Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral. 7. Pemerintah daerah dan pemerintah lembaga asing. Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan perusahaan negara. 8. Ada perusahaan daerah dan perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat. 9. Penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 10. Atau terakhir adalah undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintah di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintah secara internasional. Setelah kita membahas tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berikutnya kita membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang tentang perbendaharaan negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara. Asas umum perbendaharaan negara adalah
Yang pertama, asas kesatuan. Asas kesatuan berarti menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam suatu dokumen anggaran. Yang kedua, asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, asas tahunan. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk 1 tahun tertentu. Yang terakhir, asas spesialitas, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Kemudian yang menjadi ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaran Negara adalah: 1. Dalam undang-undang ini dibahas kewenangan pejabat perbandaran negara. Kedua, undang-undang ini membahas pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah. Yang ketiga, tentang pengelolaan uang negara atau daerah. Yang keempat, pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah. Yang kelima, pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah. Keenam, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN atau APBD. Yang ketujuh, pengendalian intern pemerintah. Yang kedelapan, penyelesaian kerugian negara atau daerah. Yang sembilan, pengelolaan keuangan badan layanan umum. Setelah kita membahas mengenai Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaran Negara, kita selanjutnya membahas mengenai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan undang-undang terakhir dari paket reformasi Undang-Undang Keuangan Negara. Yang menjadi landasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Perlu dilakukan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selain berpedoman kepada IAR, dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK juga berpedoman kepada ICW. Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam undang-undang ini diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pemeriksa dan pemeriksaan. Yang kedua, lingkup pemeriksaan. Yang ketiga, standar pemeriksaan. Yang keempat, kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan. Yang kelima, akses pemeriksa terhadap informasi. Yang keenam, kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern. Yang ketujuh, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Yang kedelapan, pengenaan ganti kerugian daerah. Dan yang terakhir adalah sanksi pidana bagi yang melanggar. Selain ketiga undang-undang tersebut, terdapat juga beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk mendukung akselerasi pelaksanaan ketiga undang-undang tersebut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah dan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintah tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintah yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah. Di samping itu, terdapat juga bagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap urusan yang bersifat konkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada bagian yang diserahkan kepada provinsi dan ada juga yang diserahkan kepada kabupaten atau kota.
Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban 3 fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok-pokok muatan Undang-Undang Perimbangan Keuangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang ini merupakan penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang kedua, penambahan jenis dana bagi hasil dari sektor pertambangan panas bumi, pajak penghasilan pasal 25 atau 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21. Pengelompokan dana negosiasi yang semula termasuk dalam komponen dana alokasi khusus menjadi dana bagi hasil. Yang keempat, penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi umum. Yang kelima, penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi khusus. Yang keenam, penambahan pengaturan hibah dan dana darurat. Yang ketujuh, penyempurnaan persyaratan dan mekanisme pinjaman daerah termasuk obligasi daerah. Yang kedelapan, pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Yang kesembilan, penegasan pengaturan sistem informasi keuangan daerah. Dan yang terakhir adalah prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam undang-undang ini dipertegas dengan pemberian sanksi. Selain menerbitkan undang-undang tentang perimbangan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini, penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 pilar serta pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang disusun berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian rekan-rekan pembahasan mengenai paket undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dirasakan masih banyak kekurangannya karena turunan dari ketiga undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya sangatnya banyak. Seperti di kementerian itu hampir setiap kementerian mempunyai aturan pengelolaan keuangan sendiri, kecuali sistem akuntansinya diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan di daerah tadi sudah dibahas bahwa untuk seluruh kabupaten kota dan juga provinsi itu seragam menggunakan PP 12 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari PP-PP tersebut juga diturunkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri. Yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
di mana sudah beberapa kali berubah, yang terakhir dengan Permen 21 tahun 2011, yaitu tentang perubahan kedua atas Permendagri 13 tahun 2006. Sedangkan PP 12 tahun 2019 yang baru, yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti PP 58 tahun 2005, itu baru diturunkan menjadi dua Permendagri. Yang pertama Permendagri 70 tahun 2020 tentang SIPD atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang kedua dan Permen 90 tahun 2020, yaitu tentang bagian akun standar pemerintah daerah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.